Sahabat Shalom, malam ini kita belajar seperti tema yang saya tulis ini ya, di sini. Jadi temanya adalah apakah Isa dan Yesus itu sama. Kali ini saya akan membahas khususnya tentang penyaliban Yesus gitu ya. Jadi apakah Isa disalib, apakah Yesus disalib. Nah, saya akan membahas salah satu isi buku dari berikut ini. Memahami yang disalahpahami, dari salah satu buku teman saya, kenalan ya, Ustadz Ardiansah. Ya, kita bahas apa isinya. Kuanta ya, produksi Kuanta tadi terbitkan, mencapai titik kalimatun sawa. Kata pengantar guru besar studi agama dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kautsar Asyari Nur ya. Ini judul bukunya, kita akan membahas bersama-sama. Jangan lupa komen, like, dan share. Tuhan yang hidup bersama kita, amin. Baik, jadi dalam materi lengkapnya nanti kita akan membahas. Ini saya bandingkan dari Al-Muqaddas ya, Al-Muqaddas, Kitab Al-Hayat, kemudian Pesita, kemudian yang paling kiri adalah Kitab Ibrani terjemahan, Ibrani modern terjemahan dari Perjanjian Baru. Dia nyebut Yesua, ini Yesua, ini juga Yesua. Nah, kita akan melihat dulu dari situs ini ya, konsultasi syariah, siapa orang yang disalib menggantikan Isa. Jadi di sini silakan baca sendiri. Nah, yang poin saya adalah di situs ini tidak ada penyebutan Yudas Iskariot. Nah itu. Jadi di situs ini tidak ada penyebutan yang menggantikan Isa adalah Yudas, apalagi bernama Iskariot. Kita search saja ya, Yudas. Nah, saya cari kata Yudas, malah dia membahas tentang Nasrani. Dan itu dari tafsir gitu, Ibnu Katsir. Jadi sebagian Nasrani menyangka bahwa Yudas. Nah itu poinnya ya, perhatikan ya. Tidak ada dari situs konsultasi syariah yang menyebutkan dari sumber mereka sendiri bahwa yang nyebut itu adalah Yudas. Jadi ya, malah ini Nasrani, dia sebut Nasrani. Tapi Nasrani yang mana? Gitu. Dia nggak jelas, ini Ibnu Katsir nggak jelas. Makanya saya akan pakai ini ya sebagai acuan, salah satu acuan supaya kita bisa punya data yang akurat. Ya, jadi kita bahas bahwa dari konsultasi syariah ini dia tidak tahu gitu ya. Ini dari Ibnu Katsir juga di sini nggak ada. Ya, ini dia katakan gini, meskipun kami ingatkan sejarah tidak mendesak diketahui Muslim, tidak mendesak diketahui Muslim, tapi saya rasa banyak orang yang sangat gemar pengen tahu gitu. Tetapi dia sendiri nggak bisa memberitahu ini siapa. Nasrani mana yang ngomong ini, enggak, konsultasi syariah enggak tahu. Jadi kalau seperti ini ya lebih baik tanya ke yang tahu. Jadi kalau kalian tidak tahu, tanyalah ke ahli kitab yang tahu, yang lebih tahu. Oke, sekarang saya tunjukkan dari mana penyebutan ini ya. Nanti kalian harus perhatikan. Konsultasi syariah tidak tahu, saya bilang ke penulis konsultasi syariah, biar kalian tahu dari mana. Yang menggantikan Isa siapa? Oke, saya tunjukkan ya, biar kalian tahu, konsultasi syariah biar tahu.
Baik. Jadi ini saya ambil dari Wikipedia ya, daripada kalian baca buku orang Kristen yang banyak, nanti stres nanti. Saya tunjukkan di apa ini, Wikipedia saja, bisa kalian akses gratis, murah meriah. Nah, di sini satu ya, ini tidak ada nama Isa ya, tidak ada nama Isa Al-Masih. Ini ya, tidak ada nama Isa Al-Masih. Jadi kitab ini membahas Yesus bukan Isa, itu satu poin. Tadi makanya tadi judulnya apakah Isa adalah Yesus. Oke. Nah, jadi doktrin tentang Isa tidak disalib, doktrin tentang Yesus tidak disalib, doktrin tentang Yesus tidak disalib berasal dari doketisme. Jadi ini ajaran gnostis di kalangan Kristen. Tetapi, ya ini kalian perhatikan ya, tetapi gnostis ini muncul di abad kedua dan ketiga, 2 sampai 4 lah gitu ya. Di Basilides misalnya ya, kita lihat di sini ajaran doketisme muncul dari Basilides, Valentinus, Serdon, Marcion, dan seterusnya gitu. Nah, ini yang menentang ada Ignatius, Irenaeus. Nah, referensi ini kalau pengen pintar baca referensi sini, kalau pengen banyak gitu ya. Tapi saya hanya akan nunjukin ini. Poinnya adalah orang-orang seperti Basilides, Valentinus, Serdon, Marcion, dia menggunakan konsep Plato, Aristoteles. Jadi sejak awal golongan yang tidak percaya Yesus disalib itu bukan Kristen, tapi dia penganut filsafat Yunani, yaitu Plato, Aristoteles. Jadi ini bukan Kristen aslinya, jadi ajaran itu bukan Kristen. Karena Kristen tidak masalah bahwa manusia disalib, itu Tuhan tidak masalah. Yang jadi masalah orang Yunani. Jadi agama yang atau sekte Kristen yang menolak Yesus disalib itu Yunani, bukan Kristen asalnya. Nah, kita lihat Basilides. Jadi Basilides itu, perhatikan di sini, dia di abad 2 sampai 4. Di pemerintahan Hadrianus ini ya, dan Antonius Pius. Jadi poinnya adalah Basilides bukan saksi mata dari peristiwa salib. Itu poinnya. Jadi makanya di video saya sebelumnya, kita kalau bersaksi itu harus saksi mata, harus melihat sendiri. Nah, di sini Basilides bukan saksi mata. Jadi kalau ada kecelakaan, kemudian di media sosial ada yang bilang, oh yang mati 10, tapi dia bukan saksi mata. Terus kemudian ada saksi mata yang mengupdate info, maafkan yang mati 4. Jadi ada dua informasi, yang mati 4 dan mati 10. Mana yang Anda percaya? Kalau saya sebagai orang yang waras, otak saya waras, saya akan percaya saksi mata, yaitu 4. Dia punya videonya, punya fotonya, benar-benar melihat sendiri dari peristiwa. Saya akan lebih percaya, oh dia bilang 4 ya 4 yang mati. Sedangkan orang lain yang bilang mati 10, nah itu namanya bukan saksi mata. Demikian juga dengan kasusnya Basilides ini. Dia baru abad kedua, tidak pernah melihat Yesus sendiri, tidak pernah melihat ke Yerusalem, bagaimana peristiwa salib. Kemudian dia bilang Yesus tidak disalib. Makanya kalau saya normal, orang sehat dan orang waras ya, saya tidak akan percaya pengakuan Basilides. Saya akan percaya pengakuan Yohanes. Dialah sabda hidup, itu kami pegang, kami sentuh, kami dengar, kami lihat gitu ya. Basilides apakah begitu? Tidak pernah. Nah, ini makanya poin materi saya tentang bersaksi harus melihat sendiri. Kalau enggak namanya saksi dusta. Itu poinnya. Oke, itu jadi pembahasan tentang ini lebih dalam akan di video lain. Kita akan melihat dari bukunya Ustadz Ardiansyah,
apa dan dari mana sumber yang menyatakan Isa tidak disalib? Ya, ini saya buka bukunya Ardiansah, penulisnya ya Ustadz Ardiansah. Saya pernah diskusi tentang bahasa Arab ya. Memahami yang disalahpahami, mencapai titik kalimatun sawa. Pengantar Guru Besar Studi Agama-Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kautsar Azhari Nur. Kita lihat dulu bukunya. Copyright, oke, Ardiansah. Kompas ya, Kompas Gramedia. Ini ada 2021, masih baru. Saya juga dapatnya dari penulis langsung, belum diterbitkan ketika itu. Baru awal terbitkan mungkin maksud saya. Oke, ISBN ada, jelas, silahkan cek. 9786230029493. Gramedia. Kata pengantar ini ya, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Ada banyak review juga menarik. Oke, saya nggak akan banyak bahas ini. Nah, kata pengantar berikutnya dari Romo Ortodok Indonesia, Archimandrit Abunat Daniel Biantoro, PhD, Filosofi Doktoral. Assalamualaikum Bismillah Hamasyah. Artinya salam kepada alaikum kalian semua, Bisem di dalam nama Hamasyah. Pakai bahasa Arab juga. Dari Bogor, 2021 Juli. Terus dari siapa lagi ucapan terima kasih ya. Endorsement, ini endorsement ya, ada endorsement tadi dari Rabi ya. Yahudi ini Benjamin Major Verburg, Ambassador Union Progressive Judaism. Jadi Judaism yang progresif itu terbuka pikirannya, jadi tidak terlalu kaku, tidak terlalu ortodok. Oke, terus ya apa lagi? Purita Wahyu, oke, lecture Biblical Library Study. Juga Yogi Prihantoran TH, STT Injil Philadelphia. Ini lintas iman ya. Profesor Abdul Aziz, dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, ada banyak kata pengantar di sini, silahkan baca sendiri. Bang Riba gitu. Jadi saya akan kali ini bahas ini sih. Penyaliban dan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Halaman 43, kita buka halaman 43. Nanti bagi teman-teman yang ingin saya bahas yang lain, boleh komen juga ya. Saya akan bahas satu persatu. kalau yang minat banyak. Penyaliban dan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Penyaliban sangat menarik, bahas Nabi Isa digantikan muridnya Iskariot, bla 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 dalam Quran ini. Dalam ucapan mereka sesungguhnya bla 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 bla. Kami telah membunuh dan seterusnya. Tapi saya akan bahas ini sih, ini sudah saya tandai itu. Jadi ini sejarah menurut Pak Ustadz Ardiansah. Lebih lanjut lagi, Al-Tabari menyajikan riwayat yang mendukung pendapat di atas. Oke, ada ini. Jadi dalam menurut ini ya, Yakub Al-Khumi ya, siapa yang ingin menggantikan? Jadi Isa bertanya, siapa yang ingin menggantikan aku, dan seterusnya.
Tapi di sini tidak ada nama Yudas kayaknya. Aku tidak nemu nama Yudas. Hanya disebut yang telah diserupakan dengan Isa, tapi tidak ada gitu loh. Tidak ada nama Yudas di sini. Tidak ada nama Yudas ini. Tidak ada nama Yudas. Ini akhirnya ketemu, yaitu doketisme. Inilah yang disebut Nasrani kayaknya tadi ya, bahwa yang menukar tempat kematian dengan Yudas Iskariot atau Simon dari Kirene. Jadi penulis ini Ustadz Ardiansyah mengira pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan melainkan digantikan seseorang itu terpengaruh oleh ajaran doketisme. Jadi orang Nasrani yang mengatakan digantikan itu doketisme. Nah, doketisme ini dalam kalangan Kristen ya bidat. Bidat sesat. Seakan-akan doketisme mendapat dalil kuat dari Quran. Nanti saya tunjukkan sejarahnya doketisme. Sejarah yang umum ya, artinya supaya otak kita itu terbuka dengan banyak informasi. Oke, itu jadi bahkan di kalangan muslim pun tidak tahu, dari konsultasi syariah tidak tahu nama Yudas Iskariot. Dari buku ini juga tidak ada penyebutan nama Yudas di kalangan muslim. Yang nyebut adalah Kristen. Yang nyebut adalah Kristen sendiri. Itu pun bukan Kristen awal. Jadi doketisme itu bukan Kristen awal. Jadi di kalangan awal Kristen tidak ada yang meragukan siapa yang disalib. Yang meragukan itu bukan Kristen awal. Oke, semoga ini bisa menjadi sebagai informasi, sebagai penambah wawasan. Jika Anda ingin belajar bisa baca buku ini ya, silakan kontak Ustadz Ardiansyah, saya ini ya, kenalan lah. Setidaknya penggalian data seperti ini kan lebih jelas gitu ya, lebih akurat daripada katanya siapa, tidak jelas. Jadi di komunitas Sadik kita biasa pakai ilmiah, metode ilmiah, harus ada datanya. Bahkan nama Yudas Iskariot pun tidak tahu. Orang muslim tidak tahu, tahunya malah dari Nasrani juga, dari doketisme. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan komen. Kalau pengen tahu bahasan buku ini secara lengkap bisa komen, nanti akan saya bahas lengkap kalau perlu ya. Tuhan hidup bersama kita semua. Amin.